Oke, di part ini kita akan membahas tentang namanya states. States itu adalah suatu kondisi yang dialami oleh karakter atau player ya, dan partinya biasanya, atau musuhnya juga bisa mengalami namanya states. Oke, di role playing game, states ini sangat berperan penting ya, mungkin bahasanya kalau kalian pernah dengar buff debuff mungkin ya, yang bersama seperti itu. Eh, tetapi ini lebih ke kondisi psikal ya, physical condition. Oke, di sini di RPG Maker NV itu bawahnya ada 10 stage, tapi kita bisa menambah. Di part kemarin yang waktu bukan part item ya, di part item itu kan saya membuat sebuah efek paralyze ya, tapi di sini belum ada paralyze. Maka kita akan bikin paralyze ya. Silakan kalian cek maksimum aja, silakan dibuat 20 atau berapa sesuai dengan yang kalian inginkan. Saya akan kasih nama paralyze. Ya, paralysis itu adalah kondisi di mana karakter itu tidak bisa menyerang, tidak bisa ngapa-ngapain, dia kayak kaku gitu ya. Pak, saya bisa dapat kalimat-kalimat itu dari mana ya? Mungkin kalian bisa searching di Suikoden ya, stats Suikoden effect gitu ya. Itu ada. Kalau kalian nggak tahu namanya itu istilahnya ya. Karena memang efek-efek kayak poison, blind, silence, rage, confusion, sleep gitu ya. Paralysis itu biasanya kental banget di game-game yang berbasis role playing game gitu ya. Jadi pasti ada, tinggal mungkin namanya yang berbeda aja. Nah, kalau kalian mau nyari nama-nama itu di mana, jadi di Suikoden Stats Guidebook gitu ya. Nanti saya tulis aja nanti ya, di Suikoden Stats Guidebook gitu ya. Itu ada ya, kalian tinggal cari aja di masing-masing game pasti ada yang dibuka gitu ya sama developernya. Oke, di sini saya membuat efek namanya paralyze gitu ya. Kemudian di sini ikonnya kalau paralyze itu biasanya listrik gitu ya, tidak bisa bergerak. Di sini nggak ada paralyze. Saya ganti paralyze ini aja, gambar listrik ini ya. Nih, paralyze. Kemudian restriction, pasti nggak bisa ngapain ya, tadi cannot move. Kalau attack an enemy berarti dia akan mukul ke musuhnya. Attack anyone, dia akan nge-attack baik enemy-nya, baik musuh ataupun baik ally atau teman kita ya. Kalau di sini attack ally langsung ya, jadi saya pilih cannot move. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, kemudian di priority ini mungkin kalau saya bilang atau logikanya saya ya, disclaimer-nya saya sendiri, itu berapa besar kemungkinan apabila karakter itu mendapatkan multiple efek, dalam artian itu dia mendapatkan poison ya, dia kena blind juga, dia kena silence juga, itu icon mana yang akan ditampilkan terlebih dahulu gitu ya. Berarti prioritasnya, kalau prioritasnya lebih tinggi, misalnya paralysis-nya itu 50, kemudian poison itu 40, maka yang ditampilkan terlebih dahulu itu adalah siapa? Ini icon paralysnya ya. Tapi sebenarnya itu bisa di set juga biar kelihatan semua itu ya. Itu tapi pakai plugin nanti, yang nanti di lain video saya akan kasih pluginnya ya, gimana tutorialnya, set praktiknya. Oke, tapi nggak usah masalah, nggak usah terlalu dipermasalahkan, silahkan aja di set, biarkan dia default ya. Untuk motionnya dibuat abnormal ya, karena dia kena paralyze, pas itu geraknya tidak normal. Kemudian overlay di sini juga di set di paralyze ya. Oke, seperti itu. Oke, di removal condition ada dua ya, remove battle end, ada remove by restriction. Ya, kita set aja ke remove battle end ya. Kemudian auto removal timing, itu ada pilihannya dua, action end sama turn end. Action end itu berarti ketika action yang digunakan oleh kita atau karakter selesai ya. Kalau turn itu berapa putarannya ya. Saya akan set ke turn end, berarti turn 1 sampai 2 deh dia hilang. Kemudian di sini juga ada remove by damage dan remove by walking apabila kondisi ini ketika battle selesai itu belum hilang ya. Kalian bisa dihapus dengan remove damage ya. Jadi ketika damage berapa, misalkan nggak punya potion ini ya, nggak punya obat atau nggak punya untuk menyembuhkan ya, untuk menyembuhkan stat ini, maka
bisa di set, dia hilang ketika belum dari 2 turns ini, tapi dia bisa hilang ketika damage-nya sudah sesuai dengan kita set gitu ya. Kemudian remove by walking, misal ini walking ketika battle system belum berakhir, kita coba untuk jalan berapa langkah ya, misal katakanlah 100 langkah baru dia menghilang untuk status ininya, misal kayak kena poison nih, misalnya di battle end itu belum hilang nih ya, belum hilang, maka nanti baru bisa hilang ketika kita melakukan 100 step atau hilang ketika damage-nya 30% dari damage yang dia punya, seperti itu contohnya ya. Lalu kita bikin aja seperti ini, jadi durasi hilangin adalah 1-2 durasi ya. Kemudian di sini juga ada message ketika kalian mau menuliskan tulisan ya, di kalau dia terkena itu seperti apa ya. Di message ini nanti kita bisa tulis seperti ini contohnya, persennya mana tuh ya, persen 1, jadi karakter nomor 1 tadi ya, atau karakter yang terkena ketika dia mendapatkan stat itu dia akan bilang terkena efek aku. Nah, lakukan hal yang sama aja ya untuk yang nggak usah tambah spasi. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk enemy ya. Apabila ini belum hilang ya, ketika kalian melakukan item memberikan item itu tidak berhasil, maka tulis saja masih terkena efek ya. Apabila hilang, nah seperti ini ya, paling tidak ya. Jadi nanti ketika kita punya notif ketika terkena efek itu seperti apa, kalau musuh yang terkena efek seperti apa, kalau efeknya belum hilang seperti apa, kemudian kalau sudah hilang seperti apa. Berikutnya, karena paralysis itu adalah sebuah efek yang membuat karakter atau party kita tidak bisa bergerak atau musuh pun juga tidak bisa bergerak, maka diperlukan di sini namanya threads ya. Threads-nya kita klik 2 kali. Untuk tidak bisa bergerak itu ada di parameter. Kalau tidak bisa bergerak itu berarti dia tidak bisa menghindar ya, tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi as parameternya silahkan diganti evasion rate ya. Jadi dia tidak bisa menghindar atau tidak bisa ngapa-ngapain, itu adalah 100%. Oke. Jadi otomatis ketika terkena paralysis ini dia tidak bisa nggak bisa attack, nggak bisa nge-heal, guard pun juga tidak bisa ya. Jadi pasti kena pukulannya, pasti kena gitu ya, seperti itu. Kalau tadi kan 95% hit rate, kemudian 5% buat evasion rate, berarti kan dia punya kesempatan menghindar 5%. Nah, seperti itu ya untuk stats. Oke, sekali lagi mungkin beberapa dari kalian yang belum pernah menggunakan atau bermain game bertipe role playing game mungkin akan kebingungan contoh-contoh dari semisal confusion itu apa ya, mungkin kita tinggal di bahasa Indonesia aja. Tapi kalau kayak rage ya, rage itu kan semacam mode marah gitu ya, mode marah yang juga sebenarnya sama kayak paralyze, cuma dia masih bisa nyerang tapi nyerangnya ngasal ya, seperti itu. Mungkin kalian nanti bisa searching atau lihat-lihat tadi yang saya bilang tadi, stats apa aja sih sebenarnya yang ada di dalam role playing game. Tidak buat kemudian nanti kalian tinggal cari aja di YouTube, oh statsnya seperti apa gitu ya. Karena memang kalau belum pernah main game atau mungkin bermain game tapi mungkin kadang tidak atau bermain game tapi bukan game role playing game akan kebingungan ya. Misalnya situ dia tidak bisa ngapain gitu kan. Misalnya itu sebenarnya bisa nyerang cuma tidak bisa ngeluarin magic kayak gitu ya. Oke, seperti itu untuk materi part ini ya. Kita akan lanjutkan lagi di part berikutnya.